Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua selalu dalam sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Setelah kita menjelajah Nusantara dengan deskripsi, selanjutnya pada bab 2 ini kita akan berkelana di dunia imajinasi. Pertanyaan pemantik. 1. Apakah puisi rakyat itu? 2. Apakah ciri dan elemen puisi rakyat? 3. Apakah cerita fantasi? 4. Apa saja ciri dan elemennya? 5. Bagaimana membuat puisi dan cerita fantasi yang menarik? Tujuan pembelajaran. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menyelami dan menyimak keindahan kata-kata dalam puisi dan cerita fantasi tentang sosok-sosok pemberani. Kalian juga akan mempelajari dan mendiskusikan elemen dan gaya bahasa dalam puisi dan cerita fantasi agar kalian dapat menyajikannya dengan baik dan menarik. Pada bab ini, kita akan mulai dengan mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Dalam buku paket kalian, silahkan dimulai membuka halaman 37. Kegiatan 1. Mengenal jenis dan unsur puisi rakyat. Tujuan pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik dapat mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan membandingkan jenis dan unsur puisi rakyat dengan teliti. Kita mulai dengan membaca. Dalam kelompok kecil berjumlah 3 hingga 4 orang, diskusikan puisi rakyat tersebut. Kemudian, tulislah pendapatmu tentang setiap puisi dengan mengisi tabel di bawah ini. Kalian akan mendiskusikan tabel ini dengan kelompok lain dengan dibimbing oleh guru. Mari kita siap-siap untuk belajar. Apakah kalian suka membaca karya fiksi seperti puisi? Siapa saja penulis dan penyair Indonesia kesukaan kalian? Apakah Sapardi Djoko Damono, Aan Mansur, atau yang lain? Membaca karya sastra memperluas wawasan kalian tentang budaya Indonesia. Kita pun memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat dan puisi rakyat. Masyarakat Indonesia telah mengenal puisi sejak lama. Genre puisi lama ini disebut juga sebagai puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan sastra yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Seperti apakah puisi rakyat itu? Bagaimana cara menyusunnya? Ayo kita pelajari bersama pada bab ini. Kata kunci. Dalam bab ini, kita akan menemukan istilah-istilah berikut: puisi rakyat, pantun, syair, gurindam, larik, sampiran, rima, cerita fantasi, tema, alur, tokoh, latar, pesan cerita, klimaks, resolusi, protagonis, dan antagonis. Mari kita baca puisi rakyat di bawah ini. 1. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pada puisi rakyat yang pertama ini adalah disebutnya pantun. Pantun terdiri dari 4 baris setiap bait. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Puisi yang kedua. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Puisi yang ketiga.
Assalamualaikum anak cucu hantu pemburu, yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceruh banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Tali buaya semambu tunggal, kurnia tengku sultan berimbangan. Yang diam di pagaruyung, rumah bertiang terus jelatang. Rumah berbendul, bayang-bayang, bertaburkan batang purut-purut. Janganlah engkau mungkir setia padaku. Matilah engkau ditimpa daulat 4 penjuru alam. Mati ditimpa malaikat yang 44. Mati ditimpa tiang Ka'bah. Mati dipanah halilintar. Mati disambar kilat senja. Tabel 2.1 Perbandingan puisi. Setelah kita baca 3 puisi di atas tadi, sekarang bahaslah dengan kelompok kalian tentang puisi-puisi tersebut. Silahkan dibahas tentang jumlah bait, jumlah baris dalam setiap bait, jumlah suku kata tiap baris, pola rima, jenis puisi, dan pesan dalam puisi. Mari kita bahas tentang yang sudah kalian diskusikan tadi. Pada puisi 1, jumlah bait yaitu 1. Jumlah baris dalam setiap bait yaitu 4. Jumlah suku kata tiap baris antara 8 hingga 9 suku kata. Pola rima ABAB. Jenis puisi adalah pantun. Pesan dalam puisi adalah berupa nasihat. Sedangkan pada puisi 2, jumlah bait adalah 1. Jumlah baris dalam setiap bait adalah 4. Jumlah suku kata tiap baris adalah antara 8 hingga 10 suku kata. Pola rima AABB. Jenis puisi adalah gurindam. Pesan dalam puisi tersebut adalah nasihat. Sedangkan dalam puisi 3, jumlah bait adalah 3. Jumlah baris dalam setiap bait tidak tentu. Jumlah suku kata tiap baris juga tidak tentu. Pola rima juga tidak tentu. Jenis puisi tersebut adalah mantra. Pesan dalam puisi tersebut adalah tentang perenungan. Kalian telah membandingkan ketiga puisi rakyat di atas bersama-sama. Apakah kalian telah menemukan jenis untuk setiap puisi tersebut? Jika belum, simak penjelasan lebih lanjut tentang puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Puisi rakyat umumnya bersifat anonim, yaitu nama pengarangnya tidak diketahui, diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Puisi rakyat terikat aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun akhir sajak. Berikut ini adalah beberapa jenis puisi rakyat. 1. Pantun. Ciri-ciri pantun adalah: pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Ciri yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ciri yang keempat, rima akhirnya berpola ABAB, artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Dua, gurindam.
Ciri gurindam adalah pertama, setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Ciri yang kedua, setiap larik terdiri atas 8 hingga 14 suku kata. Ciri yang ketiga, larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Ciri yang keempat, larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Sedangkan ciri yang kelima, rima akhirnya berpola AA. 3. Mantra. Ciri-ciri mantra adalah pertama, terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Kedua, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Ciri yang ketiga, mengandung rayuan dan perintah. Ciri yang keempat, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Sedangkan ciri yang kelima, mementingkan keindahan permainan bunyi. Kegiatan 2. Mengidentifikasi tujuan puisi rakyat. Sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Tujuan puisi rakyat adalah untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, atau humor. Bacalah kembali tabel perbandingan puisi yang telah kalian isi, lalu diskusikan pertanyaan berikut dengan teman kalian. 1. Manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? 2. Manakah di antara ketiga puisi tersebut yang menggambarkan perenungan diri? 3. Manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi rayuan? Tabel 2.3, contoh jawaban peserta didik dalam kegiatan menginterpretasi tujuan penulis. Nama Wahyu. Nama teman Tony. Pada pertanyaan nomor 1, manakah di antara puisi 1, 2, dan 3 yang memberikan nasihat bagi pembaca? Jawaban saya adalah 1. Dan jawaban teman adalah puisi nomor 2. Pertanyaan kedua, manakah di antara ketiga puisi tersebut yang menggambarkan perenungan diri? Jawaban saya adalah puisi nomor 2. Sedangkan jawaban teman adalah puisi nomor 1. Pertanyaan ketiga, manakah di antara ketiga puisi tersebut yang berisi pengandaian? Jawaban saya adalah puisi nomor 3, dan jawaban teman juga puisi nomor 3. Kegiatan 3. Mengidentifikasi isi dan unsur puisi rakyat. Tujuan pembelajaran, peserta didik mengingat dan menyimpulkan informasi dari teks lisan yang disimaknya dengan menjawab pertanyaan tentang tembang kinanti yang diperdengarkan kepadanya. Kegiatan kita kali ini adalah menyimak. Salah satu teman kalian akan membacakan puisi rakyat fantasi ini. Simaklah dengan baik ya. Tembang Kinanti. Kinanti panglipur wuyung, rerenggane prawan sunti. Durung pasah doyan nginang, tapih pinjung tur mantesi. Mendah kene yen diwasa, bumi langit gonjang ganjing. Anoman malumpat sampun, prapteng witing nagasari. Mulat mangandap katingal, wanudyayu kuru aking. Gelung rungsak war lan kisma, kang iga kaeksi.
Nah, itu tadi adalah puisi dengan judul Tembang Kinanti. Tembang Kinanti adalah salah satu jenis puisi dalam bahasa Jawa, atau tembang itu adalah berupa nyanyian. Jadi Tembang Kinanti adalah merupakan nyanyian dalam bahasa Jawa yang seperti halnya puisi. Dari puisi tadi, kalau kita artikan adalah dibarengi dengan penghibur cinta, hiasannya perawan kencur, belum bisa makan kinang, mengenakan kain panjang dan pantas. Apalagi nanti kalau dewasa, bumi langit akan bergerak. Anoman sudah melompat, datang di pohon nagasari. Melihat ke bawah terlihat seorang wanita kurus kering. Gelungnya rusak campur tanah, terlihat iganya yang kurus. Tembang Kinanti di atas adalah jenis puisi rakyat yang termasuk dalam puisi tradisional Jawa. Setiap baitnya terdiri atas kalimat berjumlah sama. Jumlah kalimat dalam bait ini disebut gatra. Setiap gatra berisi jumlah suku kata yang sama pula. Jumlah suku kata ini disebut guru wilangan, sedangkan bunyi akhir pada setiap baris disebut guru lagu. Macapat juga biasanya dilakukan dengan irama tertentu. Setelah menyimak, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah persamaan puisi tersebut dengan pantun, syair, gurindam yang telah kalian pelajari sebelumnya? 2. Apakah perbedaan puisi tersebut dengan ketiga puisi rakyat sebelumnya? Kegiatan 4A. Berkreasi dengan puisi rakyat. Mari kegiatan ini kita isi dengan kegiatan menulis. Sampai saat ini, puisi rakyat masih ada dan terus berkembang di masyarakat. Pernahkah kalian menghadiri sebuah acara pernikahan atau upacara adat dan orang-orang dewasa saling berbalas pantun? Beberapa lirik lagu daerah juga memiliki syair yang berima. Bagaimana dengan lagu di daerah kalian? Apakah lagu itu juga memiliki syair yang berima? Bagaimana dengan lagu kesukaan kalian? Nah, kali ini kalian akan membuat sebuah pantun atau syair dengan mengikuti langkah-langkah membuat puisi rakyat berikut. 1. Menentukan tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam puisi. Tema ini biasanya memuat gagasan, perasaan, atau pesan yang ingin diungkapkan kepada pembaca atau pendengar puisi. Pilihlah salah satu dari ketiga tema di bawah ini. Pilihan pertama, berbakti kepada orang tua. Pilihan tema yang kedua, persahabatan. Atau pilihan tema yang ketiga, pahlawan sejati atau seseorang yang telah berjasa kepada lingkungan atau masyarakatnya. Tema yang kupilih adalah pahlawan di sekitar kita. 1. Menentukan pernyataan-pernyataan sesuai dengan tema. Pernyataan-pernyataan adalah kalimat-kalimat yang dapat menjadi kerangka dalam menyusun lirik. Pernyataan-pernyataan ini harus sesuai dengan tema sehingga puisi kalian memuat gagasan atau pesan yang jelas. Misalnya, berdasarkan tema pahlawan di sekitar kita, pernyataan-pernyataan yang dapat kalian buat adalah sebagai berikut. 1. Pahlawan itu suka menolong tanpa pandang bulu. 2. Pahlawan itu tak pernah mengharapkan imbalan. 3. Pahlawan itu disukai dan dicintai banyak orang. Nah, pernyataan-pernyataanku. 1. Pahlawan itu suka menolong tanpa pandang bulu. 2. Pahlawan itu tak pernah mengharapkan imbalan. 3. Pahlawan itu disukai dan dicintai banyak orang. 4.
Pahlawan itu rela berkorban jiwa dan raga. 5. Pahlawan itu mempunyai semangat membela sesama. 2. Menentukan larik isi. Jika kalian akan menyusun puisi rakyat berupa pantun, kalian memerlukan 2 sampiran dan 2 isi. Terdiri atas 8 sampai 12 suku kata dan dengan pola rima ABAB. Contoh pantun. Buah mangga, buah mengkudu, buah stroberi dalam keranjang. Pahlawan menolong tanpa pandang bulu, kelak disukai dan dicintai banyak orang. Kemudian pantunku adalah sebagai berikut. Sungguh segar udara subuh, embun pagi belum tampak. Hidup pantang cari musuh, musuh datang pantang menolak. Jika kalian ingin membuat mantra, kalian harus merangkai beberapa kata yang memiliki irama. Contoh, sihir lontar pinang lontar, terletak di ujung bumi. Setan buta jembalang buta, aku sapa tidak berbunyi. Sedangkan mantraku adalah sebagai berikut. 1. Manunggaling kawula Gusti, ya murubing bumi. Sirku sir sang yang widi, kinasih kang asih. 2. Sihir lontar pinang lontar, terletak di ujung bumi. Setan buta jembalang tua, aku sapa tidak berbunyi. Berikutnya membaca puisi teman. Pertama, buatlah kelompok terdiri atas 3 orang dengan teman kalian. Tukarlah puisi kalian secara bergiliran. Kedua, pada saat membaca puisi teman, amati puisi rakyat yang dibuat oleh teman sudah memenuhi ketentuan puisi rakyat atau belum. Gunakan tabel berikut ini untuk menuliskan pendapat kalian ya. Dan yang ketiga, masukan teman-teman dapat menjadi bahan untuk memperbaiki karya kalian. Jadi silahkan diisi atau disalin tabel berikut, kemudian diisi mengenai nama, jenis puisi, jumlah baris, rima, pesan yang disampaikan, dan komentar atau tanggapan kalian. Kegiatan 4B, musikalisasi puisi. Sekarang pada saatnya kalian untuk berkreativitas. Mencoba tantangan, berpuisi 3 menit. Salah satu jenis musikalisasi puisi adalah membacakan puisi dengan diiringi lagu. Kalian telah menulis puisi, sekarang lakukan tugas berikut ini. 1. Pilih alat musik sederhana untuk mengiringi puisi kalian, misalnya gitar. 2. Pilih sebuah lagu yang sesuai dengan isi puisi kalian. 3. Kalian dapat melihat contoh musikalisasi puisi di kanal YouTube Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di laman seperti yang sudah tertulis di dalam buku ini. 4. Bacalah puisi kalian diiringi lagu tersebut dengan durasi antara 1 hingga 3 menit. 5. Unggah video tersebut di media sosial kalian, misalnya YouTube atau Instagram. Selamat berkarya. Berikut ini contoh musikalisasi puisi Khairil Anwar yang berjudul Kerawang Bekasi oleh siswa SMP Negeri 9 Kota Serang. Selamat menyaksikan. Tak bisa teriak kemudian.
selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi hanyalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa? Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata. Kaulah sekarang yang berkata, tenang, tenanglah kami. Berilah kami arti, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Berilah kami arti, menjagalah terus di garis batas kenyataan dan impian. Tenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami berbaring antara